Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di YouTube channel saya, Jalan-Jalan Review. Sekarang saya berada di rumah hunian pribadi dengan Vibes Villa Bali ya. Untuk lokasinya ini berada di kawasan Sukun Malang. Nah, kira-kira seperti apa rumahnya? Pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung review lengkap untuk rumahnya. Let's go! Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumahnya ya. Rumah di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 80 meter persegi dengan dimensi 8 x 10. Untuk luas bangunan sendiri sebesar 150 meter persegi. Nah, rumah di belakang saya ini merupakan proyek rumah hunian yang dibangun dan didesain oleh pemiliknya sendiri ya teman-teman, tanpa menggunakan jasa arsitek maupun desainer interior. Wow, menarik ya, bisa membangun rumah tampilan cakep ini dengan desain sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mas Didi dan Mbak Novi yang sudah memperbolehkan saya dan tim untuk bisa mereview rumah yang cakep ini ya. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas tampilan fasad depannya ya. Untuk rumah di belakang saya ini sudah mengusung konsep modern, tropis, kontemporer teman-teman. Nah, bisa dilihat ya untuk bagian atapnya dia menggunakan atap flat ya, atap datar. Kemudian kita turun ke fasad lantai 2-nya. Untuk fasad lantai 2 ini tampilannya dibagi dua teman-teman. Untuk di bagian kiri terdapat mini balkon terbuka dengan finishing bagian depannya dari conwood ya. Sedang untuk bagian kanannya dimix dengan kamprot saja teman-teman. Tetapi di sini diberikan aksen tali air guna mempercantik tampilan fasadnya. Dan tidak lupa juga oleh pemilik masih ditambahkan lampu sorot yang pastinya ketika malam hari lampu cahaya lampunya pasti membuat tampilan fasad jadi lebih cantik lagi ya. Oke, di sebelah kanan ini juga merupakan area balkon teman-teman. Bisa kita lihat di sana terdapat bukaan jendela yang cukup besar, di mana di bagian depannya ditambahkan second skin lagi teman-teman. Di situ diberikan jendela pivot yang terbuat dari rangka besi, di mana terdapat juga cutting laser di sana. Oke, mungkin kita agak turun sedikit. Di bagian tengah-tengah antara fasad lantai 1 dan fasad lantai 2, untuk di ketebalan daknya, dia diberikan tambahan cover plat besi teman-teman, jadinya tampilannya lebih maco, keren. Oke, mungkin kita turun ke fasad lantai 1-nya. Untuk rumah ini tampilan bagian depannya memang agak semi tertutup ya, karena mungkin pemilik bertujuan supaya privasi tetap terjaga teman-teman, supaya dari luar tidak terlalu kelihatan. Bisa kita lihat untuk di bagian dinding kiri, dia full diberikan aksen batu alam ya. Di sini penggunaan batunya menggunakan batu andesit. Nah, untuk peletakannya batu andesit di sini model acak ya. Jadi tampilannya lebih variatif lagi. Dan tidak lupa juga diberikan aksen tali air. Di sini selain juga sebagai unsur dekoratif, tali air di sini juga berfungsi untuk sebagai tempat jalur kabel supaya lebih rapi teman-teman. Jalur kabel kemana? Nah, tujuannya ke lampu yang ada di area hijau di sini. Nah, kebetulan di sini untuk area hijaunya ditanam tanaman hias calathea. Oke, kita coba untuk lihat bagian pagarnya teman-teman. Untuk bagian pagar di sini cukup tinggi ya. Ini tingginya sekitar 3,3 meter. Di mana ini sudah menggunakan rangka plat besi double ya. Kemudian dipadukan dengan plat besi perforated. Nah, plat besi perforated di sini cukup bagus teman-teman. Karena fungsinya selain sebagai unsur dekoratif, berhubung karena teksturnya dia lubang-lubang, ini juga memberi cahaya untuk ke arah karpot. Jadinya untuk arah karpotnya tidak gelap ya, masih mendapat cahaya dari luar. Dan juga kita masih bisa lihat apabila ada orang dari yang ketika datang di bagian luarnya. Oke, mungkin kita langsung lihat untuk area karpotnya ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di area karpotnya ya. Untuk area karpot di sini luasannya 4,4 x 5 meter. Ini muat untuk satu mobil dengan mungkin 2 meter motor juga masih masuk ya. Nah, untuk area sini, area karpot di sini dia menggunakan material keramik ya, ukuran 30 x 30 dengan motif batu alam dengan tekstur yang kasar ya, pastinya ini tidak licin. Kemudian untuk bagian atap karpotnya di sini dia menggunakan PVC ya, motif kayu yang langsung nyambung ke arah dinding kanan saya ini teman-teman. Untuk bagian dinding di sini dia menggunakan conwood ya. Sedang di belakang saya, di sini terdapat
vertical artificial garden, teman-teman. Ini sangat menarik ya. Jadi tampilannya di sini ada hijau-hijaunya. Untuk artificial garden di sini dia menggunakan tanaman sintetis ya. Pastinya ini low maintenance ya. Tidak perlu membutuhkan cahaya dan untuk perawatan juga tidak perlu. Untuk tampilannya juga hampir sama ya dengan tanaman aslinya. Nah, yang menarik di sini terdapat bukaan pintu yang langsung mengarah ke arah kolam renangnya. Tapi itu nanti kita bahas di belakang ya. Untuk di bagian kiri, di sini dia hanya di finishing dengan cat ya. Kebetulan untuk di rumah ini bagian interiornya semua menggunakan cat waterproofing, teman-teman. Jadinya semuanya tahan air ya. Dan untuk segi pembersihan pun juga pastinya sangat mudah, tinggal dilap saja apabila kotor. Nah, supaya tampilannya tidak polos, di bagian dinding samping ini masih diberikan tali air yang diberikan list aluminium warna hitam ya. Jadi tampilannya masih variatif dan menarik. Nah, teman-teman, yang saya suka dari rumah ini, dia tidak lupa detail-detail menarik ya. Di antaranya seperti lampu, untuk area carport ini juga masih disediakan lampu sorot ya. Pastinya ini menambah tampilan cakep di area carportnya. Oke, mungkin kita lanjut ke pintu utama ya, teman-teman. Untuk pintu utama di sini sangat menarik ya. Dia sudah menggunakan smart door lock model sliding, teman-teman. Dia menggunakan kartu. Oke, kita coba buka ya. Di sini menariknya pintunya ini ada bukaannya dua macam, teman-teman. Jadi bukaan sliding. Kemudian apabila kalian ingin memasukkan barang yang lebih besar, di sini bisa kalian model swing. Nah, dengan begini pastinya bukaan pintunya di rumah ini jadi lebih besar. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam rumahnya ya. Tapi sebelum saya bahas untuk area ruang keluarganya, mungkin lebih baik saya bahas untuk kamar di sebelah kiri saya ini ya. Ya teman-teman, sekarang saya berada di kamar pertama di lantai 1 ya. Untuk sekedar info, rumah ini memiliki 3 kamar tidur ya. Di lantai 1 terdapat 1 kamar tidur, dan di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur. Dan menariknya, di setiap kamar tidur terdapat kamar mandi dalam, teman-teman. Nah, untuk di kamar ini, untuk kamar mandinya terdapat di balik cermin ini, teman-teman. Jadi ini adalah pintu kamuflase. Coba kita lihat ya untuk kamar mandinya. Untuk kamar mandinya di sini ukurannya tidak terlalu besar ya, tapi tampilannya sangat menarik. Bisa kita lihat di sini. Untuk bagian sisi dinding dia full menggunakan keramik ya. Bagian showernya juga dibedakan. Untuk tampilannya di sini bagian showernya masih diberikan LED strip ya. Jadinya dengan banyaknya lampu pastinya tampilan untuk kamar mandinya jadi lebih cakep lagi. Sudah tersedia area wastafel, kloset dan juga shower. Sudah sangat compact ya untuk area kamar mandinya. Oke, kita lanjut bahas untuk kamarnya. Oke, lanjut. Untuk di area kamar tidur di sini dia menggunakan bed ukuran 160 ya teman-teman. Bisa lihat di bagian belakangnya diberikan wall panel dengan bahan wall PVC ya. Juga di bagian atas juga masih diberikan. Kemudian di bagian tengahnya dia hanya diberikan frame figura untuk hiasan aksesorisnya ya. Di samping kanan kiri juga masih disediakan kabinet nakas. Untuk di bagian belakang saya ini adalah area wardrobe-nya ya. Untuk area wardrobe di sini cukup besar ya. Dia menggunakan pintu sliding berhubung ruangannya terbatas ya. Untuk di atas dia hanya diberikan permainan motif kayu. Nah, yang menarik adalah di bagian meja riasnya teman-teman. Di bagian sini untuk bagian cerminnya dia sudah menggunakan cermin yang smart touch ya teman-teman. Jadinya kita tinggal layar sentuh di sini langsung untuk lampunya menyala. Nah, di sebelah kiri meja rias ini juga terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya teman-teman. Pastinya untuk bukaan cahaya serta sirkulasi udara di kamar ini pastinya cukup bagus. Bisa dilihat untuk tirai penutup gordonnya di sini dia menggunakan Venetian blind ya. Oke, mungkin kita bahas untuk area ruang keluarganya. Sekarang saya berada di ruang keluarganya teman-teman. Bisa dilihat di sini terdapat sofa untuk 3 seat ditambah 1 ya. Kemudian sudah disediakan juga coffee table yang sangat cantik untuk bentuknya disertai dengan adanya karpet ya. Untuk tampilannya di sini jadi lebih hangat. Kemudian untuk bagian ruang tengah di sini, bagian lantainya dia menggunakan granital teman-teman. Sedang kalau untuk area kamar-kamar dia hanya menggunakan keramik. Untuk ukuran granital di sini dia menggunakan ukuran 60 x 60. Nah, menarik ya. Sedang di sebelah kiri saya, di sini juga disediakan area wastafel ya teman-teman. Kemudian di bagian atasnya diberikan ornamen cermin yang masih diberikan aksen lampu sehingga tampilannya jadi lebih menarik lagi.
Dan yang menariknya lagi, di bagian depan saya ini terdapat kamar mandi teman-teman. Jadi di sini pintunya dia juga kamuflase juga ya. Bisa kita lihat untuk kamar mandinya. Untuk area kamar mandi yang di tengah sini, dia tidak terlalu besar teman-teman. Ukurannya hanya 1,3 kali 1,3 ya. Tapi di sini sudah cukup kompak, terdapat area shower dan juga kloset. Untuk bagian dindingnya dia juga sudah full ya, di keramik dari lantai hingga plafon. Bagian plafonnya juga masih diberikan lampu LED, jadi tampilannya jadi lebih menarik lagi. Kita lanjut lagi ya untuk di area ruang keluarga. Untuk bagian lampunya ini sangat menarik ya teman-teman. Dia sudah menggunakan bentuk ring yang model kekinian ya. Kemudian di samping kiri saya ini adalah area meja TV-nya teman-teman. Di sini sangat menarik ya. Sudah terdapat kabinet TV, meja TV ya. Di bawahnya juga sudah disediakan storage penyimpanan, dan ini semuanya di finishing dengan HPL ya, dengan warna yang solid. Kemudian untuk bagian back panelnya, di sini diberikan motif marble ya. Kesemuanya ini adalah HPL teman-teman, baik yang warna emas nih, jadi terlihat gold ya. Walaupun ini bahannya adalah HPL. Dan di bagian tengahnya masih diberikan brown mirror supaya tampilan back panelnya jadi lebih mewah lagi. Yang menariknya, untuk saklar di rumah ini dia sudah menggunakan smart switch ya. Jadi keunggulannya smart switch di sini adalah dia bisa dikontrol dari jarak jauh teman-teman, melalui handphone ya. Ataupun juga dia bisa di timer. Dan menariknya lagi, untuk smart switch ini bisa dihubungkan dengan alat pintar lainnya. Contohnya di rumah ini dia diaplikasikan dengan Google Voice. Nah, dengan Google Voice ini kita bisa menyalakan dan mematikan lampu di rumah ini dengan perintah saja. Kita coba ya. Oke Google, nyalakan mode malam. Nah, langsung lampu mati teman-teman. Ketika kita ingin nyalakan, kita tinggal bilang ke Google-nya lagi. Oke Google, nyalakan all lampu. Mengaktifkan all lampu. Keren banget teman-teman. Jadi rumah ini sudah sangat modern sekali ya dari segi teknologinya. Oke, kemudian di samping meja TV, di sini juga disediakan area storage untuk dispenser teman-teman ya. Untuk di bagian atasnya juga masih diberikan storage penyimpanan. Pastinya karena rumah ini tidak terlalu besar, untuk storage penyimpanan pastinya butuh banyak sekali. Nah, di depan saya juga sudah disediakan meja makan yang dia modelnya lingkaran, tidak terlalu besar ya. Di sini untuk top table-nya dia menggunakan granit ketebalan 1,5 cm. Menariknya untuk material kursinya dia masih ada hubungannya ya dengan bagian meja TV, coffee table, jadi ada unsur gold-goldnya. Oke, mungkin kita lihat untuk bagian kitchen-nya. Untuk area kitchen-nya di sini dia model letter L ya teman-teman ya. Bisa dilihat kesemuanya ini menggunakan full HPL dengan warna yang solid karena menyesuaikan dengan furniture di area ruang keluarganya. Di sini juga sudah disediakan area storage untuk penyimpanan kulkas. Kemudian ini adalah area sink, kompornya di sini sudah disediakan untuk 2 tungku ya. Untuk top table-nya disamakan dengan meja makannya, jadi dia menggunakan marble dengan ketebalan 1,5 cm. Nah, untuk di bagian atas, di sini untuk bukaan pintunya supaya ada kesinambungan, bagian frame-nya dia juga di HPL dengan warna gold teman-teman. Untuk bagian backsplash-nya dia masih sama menggunakan brown mirror. Oke, mungkin kita lanjut ke area paling menarik di rumah ini. Yuk ke area kolam renangnya. Nah, sekarang saya berada di area paling favorit ya. Ini adalah area poolnya teman-teman. Untuk kolam renang di sini ukurannya 4 kali 2 meter ya, dengan kedalaman 1,3. Nah, menariknya area pool di sini juga di bagian belakangnya dikelilingi dengan vertical artificial garden ya. Jadi untuk artificial garden di sini dia bolak-balik teman-teman. Ada yang sisi menghadap ke carport dan ada sisi yang menghadap ke arah kolam renangnya. Nah, di kanan saya ini adalah pintu yang menuju area carport tadi teman-teman. Jadi pintu ini juga bisa digunakan untuk akses servis ya. Jadi ketika ada tamu di bagian ruang keluarga, kalian bisa keluar dari akses ini. Untuk bagian lantainya, di sekitar area kolam ini dia menggunakan WPC decking ya teman-teman. Motif kayu dan pastinya ini tahan air. Oke, nah untuk area kolam renang di sini dia sudah dilengkapi dengan mesin pemanas untuk menghangatkan air kolam renangnya ya.
Nah, mesinnya adalah seperti ini teman-teman. Modelnya hampir sama dengan outdoor AC. Cuma bedanya di sini kalau outdoor AC dia menghasilkan uap panas, sedangkan kalau mesin pemanas kolam renang ini dia menghasilkan uap yang dingin. Pastinya dia juga ketika dinyalakan cukup berfungsi juga untuk mendinginkan area di sekitarnya. Nah, untuk menghangatkan kolam sebesar ini itu membutuhkan waktu sekitar 24 jam teman-teman. Untuk listrik yang dibutuhkan mesin penghangat kolam ini sebesar 1.200 ya teman-teman. Untuk rumah ini tapi aman, berhubung rumah ini memiliki listrik 5.500. Nah, di bagian depan juga sudah disediakan tempat duduk santai ya. Kemudian di depannya juga diberikan area shower untuk tempat bilas. Kemudian di atas kolam renang ini terdapat void yang sangat tinggi sekali teman-teman ya. Ini double ceiling hingga ke plafon lantai 2-nya ya. Bisa kita lihat ya. Di atas langsung terdapat kanopi kaca yang diberi stiker sunglass. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kok tertutup ya? Nah, jangan khawatir teman-teman, karena di bagian kiri saya terdapat katrol untuk membuka kanopi di atas. Bisa kita lihat ya, di sini terdapat putaran. Kita coba buka. Nah, kanopinya langsung terbuka teman-teman. Untuk katrol di sini, dia bisa difungsikan di lantai 1 dan juga sudah disediakan untuk bukaan di lantai 2-nya. Bisa kita lihat ya, di lantai 2 juga sudah ada bukaan katrolnya. Oke, itu saja. Mungkin kita lanjut ke area dalam ya. Nah, teman-teman, di rumah ini terdapat satu ruang rahasia ya. Ingin tahu kan? Yuk kita lihat. Nah, ruang rahasianya ada di area meja TV-nya, teman-teman. Kursinya ini tapi saya keluarkan dulu ya. Kemudian untuk TV-nya, saya tarik dulu ke depan dan arahkan ke samping dulu. Kemudian, di bagian kiri ini, dia terdapat meja lipat, teman-teman. Nah, ketika kuncinya dibuka, bagian wall panelnya ini bisa digunakan sebagai pintu untuk masuk ke area gudangnya, teman-teman. Yuk kita lihat. Nah, jadi di bagian bawah tangga di sini oleh pemilik masih difungsikan ya untuk area penyimpanan. Dan area penyimpanan di sini dia menggunakan pintu kamuflase, pastinya dari depan tampilannya sangat rapi sekali. Menarik ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke lantai 2-nya, saya bahas dulu untuk bagian tangga ya teman-teman. Untuk bagian railingnya di sini dia menggunakan besi model silinder yang cukup tebal ya. Dan menariknya di area tangga juga sudah disediakan lampu yang sudah diberikan sensor otomatis ya. Jadi ketika kalian lewat di sini dia langsung menyala dan nanti mati sendiri. Untuk material tangga di sini dia menggunakan granita khusus untuk tangga ya. Dan di bagian depannya sudah diberikan step nosing. Oke, mungkin kita lanjut naik ke atas. Sambil menuju ke lantai 2, ada yang menarik di sini teman-teman, yaitu area tangga di sini sangat terang ya. Itu dikarenakan di bagian void tangga ini sudah disediakan skylight cukup besar ya. Pastinya untuk pencahayaan di area tangga ini sangat bagus ya. Oke, kita lanjut naik ke lantai 2-nya. Sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya ya. Untuk area lantai 2 sini, dia menggunakan lantai granital semua teman-teman, dengan ukuran yang sama ya, 60x60. Di bagian depan sudah diberikan tempat duduk bench, jadi ya kalian bisa duduk di sini. Kita lanjut ya ke kamar kedua di rumah ini. Bisa kita lihat teman-teman, untuk kamarnya cakep sekali ya. Di sini dia menggunakan bed ukuran 160, untuk bagian back panelnya dia masih sama menggunakan WPC ya. Untuk bagian dinding belakangnya dia hanya menggunakan cat waterproof saja ya. Kemudian yang menarik di bagian atas plafonnya juga masih didesain dengan adanya lampu LED strip. Di bagian depan bednya terdapat meja TV yang cukup kompak ya, modelnya model menggantung dan masih disediakan storage laci. Untuk di bagian sisi kanan juga masih diberikan storage penyimpanan, tapi menariknya di sini dia menggunakan frame besi teman-teman. Dengan bagian tengahnya diberikan kaca ya, jadinya kalian untuk taruh mainan atau hiasan pastinya terlihat bagus ya untuk di penyimpanannya. Kemudian di sebelah kanan saya ini merupakan pintu menuju ke kamar mandi ya. Nah, menariknya di bagian pintunya di sini dia diberikan cermin, jadi bisa difungsikan untuk berkaca ya. Untuk bagian frame-nya di sini dia menggunakan frame besi ya. Kita lanjut
coba intip untuk kamar mandinya. Untuk area kamar mandi di sini luasannya 1,3 kali 1,4 ya teman-teman. Di sini sudah cukup kompak, tersedia area shower dan juga area kloset. Dan masih tersedia juga bukaan jendela dengan kaca sunblack ya. Pastinya untuk pencahayaan juga masih didapatkan dari bukaan jendela situ. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Lanjut teman-teman, untuk di bagian sampingnya terdapat area wardrobe ya. Untuk area wardrobe di sini memang modelnya terbuka dan juga tidak terlalu besar ya. Di bagian atas ini juga mungkin kalian bisa gunakan untuk tempat menyimpan baju, model baju lipat maksudnya ya. Di sebelah kiri saya juga masih terdapat akses bukaan jendela yang juga difungsikan untuk menuju ke area balkonnya. Ayo kita coba intip ya. Ini adalah area balkonnya teman-teman. Untuk lebarnya sekitar 90 cm, sedang untuk panjangnya 1,7 meter. Nah, menariknya di bagian belakang sini dia diberikan tempat dudukan ya. Dan ini difungsikan tempat taruh LPG ya, fungsinya untuk tabung gas untuk pemanas water heaternya. Nah, sedang di bagian atas ini adalah alat water heaternya teman-teman, yang masih diberikan tempat storage, jadi tampilan dari luar masih sangat menarik ya. Untuk bahannya di sini menggunakan multiplex ya, sedangkan untuk bagian atas dia menggunakan plat besi. Oke, kita lanjut ke area berikutnya yuk. Nah teman-teman, untuk area tengah di lantai 2 ini cukup terang ya untuk pencahayaan, itu dikarenakan di sisi depan dan samping ini bukaan jendelanya sangat besar ya. Untuk bukaan jendela sini mengarah ke arah balkon di lantai 2. Tapi sebelum saya bahas, kita lihat dulu untuk kamar utama di rumah ini ya. Yuk. Sekarang saya berada di master bedroomnya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini tampilannya sangat menarik sekali ya. Untuk bednya dia menggunakan ukuran 180. Nah, untuk di bagian belakangnya, dia diberikan wall panel full ya, motif kayu dengan warna putih ke arah krem. Kemudian di samping kanannya sudah disediakan meja rias. Yang menariknya di bagian atas meja riasnya diberikan cermin dengan model smart touch ya, seperti di kamar di lantai bawah. Kemudian di depan bednya juga sudah diberikan bench, dan menariknya di bagian bawah bed juga diberikan karpet. Pastinya menambah kesan hangat untuk di area master bedroomnya. Di bagian depan bednya, di sini terdapat area meja TV yang bergabung dengan area wardrobe ya teman-teman. Jadi untuk area wardrobe-nya dia berada di sisi kiri dan kanan, sampai ke arah atas juga bisa digunakan untuk tempat penyimpanan. Sedang untuk di bagian atas TV, di sana terdapat kabinet para ya. Itu adalah tempat ruang untuk menaruh AC indoornya teman-teman. Jadi untuk tampilannya jadi terlihat lebih rapi. Kemudian untuk area TV dan area wardrobe juga ditambahkan juga aksen lampu LED, jadi tampilannya lebih menarik lagi. Nah, untuk di bagian plafon di sini juga masih didekor ya, diberikan lampu LED strip, jadi bisa digunakan untuk lampu tidur. Nah, yang menarik lagi teman-teman, di kamar tidur ini dia menggunakan Google Voice juga. Nah, kita coba ya, seperti apa kegunaan Google Voice-nya. Oke Google, nyalakan mode selamat pagi. Nah, jendelanya langsung buka ini teman-teman. Buka dengan sendirinya, sangat menarik ya. Di sini untuk bukaan jendelanya, untuk kamar utama juga cukup besar ya. Untuk di sisi kiri di sini dia terdapat bukaan pintu dan jendela yang langsung mengarah ke void ke arah kolam renang. Pastinya sangat menarik ya. Untuk bukaan cahaya dan juga sirkulasi udara di ruang ini pastinya sangat bagus. Sebelum ke area balkon luarnya, saya tunjukkan dulu untuk area kamar mandinya ya. Di sini untuk kusen-kusen pintu dia menggunakan multiplex ya, sedang untuk frame-nya dia menggunakan frame besi dengan bagian tengahnya diberikan cermin. Untuk luasan kamar mandi di sini luasannya sekitar 1,4 kali 1,3 ya teman-teman, tapi sudah cukup kompak di mana terdapat area wastafel, area kloset dan juga area shower yang sudah disendirikan dengan adanya tirai. Sangat menarik ya. Oke, kita lanjut untuk lihat area balkonnya. Menuju ke arah balkon, di sini terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya. Di sini untuk bagian pintu jendelanya di sini dia menggunakan frame alumini dengan model sliding teman-teman. Bukaannya cukup besar ya. Untuk area balkon di sini luasannya sekitar lebar 75 dengan dimensi panjang sekitar 2,8 meter ya. Untuk material lantainya di sini dia menggunakan granital motif kayu dengan ukuran 15 x 90. Nah, menariknya lagi di bagian jendela pivot di sini dia kan menggunakan rangka besi dengan bagian tengahnya diberikan plat yang dikateng laser teman-teman dengan motif Kamboja. Nah,
Yang cukup menariknya adalah untuk membuka dan menutup jendela pivot di sini, dia menggunakan sistem Google Voice ya. Jadi tidak bisa kita tutup dengan cara manual. Mungkin kita coba yuk. Oke Google, matikan pivot. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya. Langsung jendelanya tertutup dengan sendirinya. Memang untuk segi motornya tidak bisa langsung cepat ya. Untuk jendela pivot di sini itu juga cukup berfungsi ya. Selain menambah unsur dekoratif di bagian fasad depan rumahnya, dia juga berfungsi untuk menampung cahaya yang masuk ke arah master bedroomnya. Jadi ketika siang hari, matahari yang cukup terik, pastinya untuk area master bedroom tidak terlalu panas. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Sekarang saya berada di balkon tengah di lantai 2 ya teman-teman. Di sini di bagian sampingnya terdapat railing yang dari material besi holo. Kemudian untuk bagian dindingnya dia menggunakan kaca bening ya. Untuk menariknya di area balkon lantai 2 sini bisa kalian fungsikan sebagai ruang keluarga kedua ya. Untuk di rumah ini bisa dilihat di samping saya sudah disediakan tempat duduk. Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol santai bersama anggota keluarga. Kemudian di samping kiri, seperti yang tadi saya jelaskan ya, terdapat katrol yang fungsinya kalian bisa akses untuk buka dan tutup bagian kanopi di atas ya. Lanjut. Kemudian di belakang ini juga sudah terdapat para-para kayu yang terbuat dari wood plank dengan lebar 5 cm, ketebalan 1,5 yang fungsinya supaya ada cahaya yang masuk di area balkon tengahnya ya. Pastinya untuk di area balkon di sini sangat terang ya, karena dapat pencahayaan dari sisi belakang saya dan juga dapat pencahayaan dari sisi kanopi atas. Lanjut ke bagian kanannya, di sini yang sangat cakep adalah terdapat partisi waterfall teman-teman ya. Dan kemudian diapit kanan kiri oleh artificial garden vertikal. Nah, untuk bagian kenapa ini saya sebut partisi dikarenakan di bagian belakangnya masih terdapat area laundry teman-teman. Nah, untuk aksesnya adalah lewat sini. Ini adalah pintu menuju area laundrynya. Yuk, coba kita lihat. Untuk area laundry di sini hanya terdapat mesin cuci, kemudian di bagian atasnya diberikan gantungan baju ya teman-teman. Sedang di depan saya ini juga terdapat tangga monyet, fungsinya untuk akses menuju ke area tandon di atas. Nah, untuk buka di bagian atas juga terdapat kanopi yang bisa kalian buka tutup menggunakan katrol. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumahnya. Gimana menurut kalian untuk desain rumah dari Mas Didi dan Mbak Novi? Keren ya? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, sekedar info aja teman-teman. Kenapa rumah ini disebut sebagai proyek rumah hunian? Dikarenakan Mas Didi dan Mbak Novi mendesain dan membangun rumah ini bertujuan untuk dijual kembali ya. Dan kebetulan untuk rumah ini baru saja laku. Tapi kalian semua tidak perlu khawatir dikarenakan Mas Didi dan Mbak Novi memiliki beberapa proyek lainnya yang tidak kalah menariknya. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari rumah hunian di Kota Malang dan ingin tahu seperti apa proyek lainnya, kalian bisa langsung kontak ya di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah. Karena kedepannya juga Jalan-Jalan Review juga akan mereview proyek lain dari Mas Didi dan Mbak Novi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!